Para penonton, lupakan kisah sistem ular yang lama. Ini adalah legenda ular jenis baru. Sebuah cerita yang sama sekali berbeda. Aku akan merangkumnya untuk kalian. Di sini, sang tokoh utama hidup di era modern. Sebuah dunia kejam di mana tipu muslihat berujung kematian. Dan pahlawan kita terlahir kembali sebagai seekor ular. Dia pun memulai kultivasinya, meningkatkan kekuatan demi membalaskan dendamnya. Hutan Amazon menjadi saksi saat dia membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Dan akhirnya berevolusi menjadi seekor naga. Aku tak akan membocorkan terlalu banyak. Sebelum video dimulai, pastikan kalian subscribe, like, dan berikan komentar. Kalian masih saja menonton tanpa berlangganan. Padahal, aku rutin mengunggah video untuk kalian. Aku akan merilisnya dengan jeda 1 hari. Dengarkan sampai akhir ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Di awal cerita, kita melihat sebuah adegan. Seseorang memusatkan energinya, lalu menghantam tanah dengan pukulan dahsyat. Dia berteriak, "Terimalah ini!" dan mati. Mayat-mayat bergelimpangan di sekitarnya. Ledakan hebat terjadi akibat pukulan itu, menghancurkan sebuah bangunan hingga rata. Setelahnya, adegan beralih ke siaran berita. Sang reporter mengabarkan adanya ledakan mendadak di kota pada malam hari. Di antara korban tewas adalah Li Hao beserta puluhan pengikutnya. Bahkan, ahli bela diri Wang Badao juga menjadi korban. Lalu kita melihat sisa bangunan yang terbakar. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka. Sambil melihat sekeliling, ia bergumam, "Apa yang terjadi? Bukankah aku tewas dalam ledakan itu?" Ia lalu menatap tubuhnya dan terkejut menyadari dirinya menjadi seekor ular hitam. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dalam hati. "Aku telah menjadi seekor ular." Ingatan masa lalunya kembali berkelebat, mengisahkan tragedinya. Dia terluka parah dan berkata, "Aku adalah Wang Badao, anggota terakhir dari keluargaku. Dibantai hanya karena sebuah peta harta karun. Terlihat dirinya sedang dikepung oleh beberapa orang." Ia melanjutkan, "Ada rumor yang mengatakan peta itu menyimpan rahasia keabadian. Keluarga Yuan dari ibu kota provinsi telah lama mengincarnya. Mereka mengirim pion mereka, Li Hao, untuk menjebakku dengan menggunakan istriku. Mereka bersekongkol membunuh satu-satunya keponakanku. Sebuah konspirasi jahat yang menghancurkan seluruh keluargaku." Dalam kilas balik, sang pahlawan bertarung sengit dengan jurus King I Chen yang telah diasahnya puluhan tahun. "Dengan kekuatan itu, sendirian aku membantai lebih dari 30 anak buah Li Hao. Jasad mereka kulempar ke sungai. Terakhir, aku meledakkan gudang senjata bawah tanah keluarga Li dan berhasil. Di sanalah aku juga ikut tewas." Itulah awal mula serial ini. Ledakan itu ternyata dilakukan oleh pahlawan kita sendiri. Kini, sang tokoh utama bergumam, "Baguslah, aku masih hidup. Dalang di balik kehancuran keluargaku adalah keluarga Yuan dari ibu kota provinsi. Li Hao hanyalah boneka mereka. Membunuhnya saja tidak akan pernah cukup. Jika aku bisa kembali, akan kukerat kulit kalian satu persatu. Darah. Kalian harus dibayar dengan darah." Adegan beralih ke tepi sungai. Tokoh utama kita merayap maju. "Tapi, dengan luka ini, aku harus bersembunyi untuk sementara. Aku harus mencari tempat yang aman. Jika ada yang melihatku, mereka pasti akan membunuhku." Lalu dia tiba di sebuah daratan. Ia melihat sebuah lubang, tempat seekor tikus baru saja keluar. Tikus itu melihat sekeliling, tak menyadari tatapan mata sang pahlawan tertuju padanya. Sang pahlawan menatapnya dan berpikir, "Aku perlu mengisi kembali energiku." Lalu ia bergumam, "Menjijikkan memang memangsa tikus, tapi setidaknya ini bisa mengisi perutku." Sang pahlawan pun perlahan mendekati tikus itu, lalu menyergapnya dengan cepat. Ia melilit mangsanya dengan erat. Tikus itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sang pahlawan. Tapi,
Pahlawan kita menelannya utuh. Ia lalu masuk ke lubang tikus itu, menggulung tubuhnya seperti ular pada umumnya. Ia berdiam di dalam. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Apa ini? Setelah memangsa tikus itu, aku merasakan energi hangat mengalir dalam tubuhku. Ia merasakan energi internalnya. Sambil memejamkan mata, ia berpikir, mungkinkah bahkan setelah menjadi ular, aku masih bisa melatih seni bela diri internal? Energi internal di dalam tubuh pahlawan kita mulai bangkit, membentuk aliran di sekujur tubuh ularnya. Tubuhnya bersinar dengan energi keemasan. Sang pahlawan teringat akan prinsip bela diri internal, keseimbangan chi, pikiran, dan pernapasan, aliran yang bebas, dan kelembutan yang mampu mengatasi kekerasan. Tubuh ular ini ternyata lebih cocok dari sebelumnya. Ini luar biasa. Luka-luka di tubuhnya mulai pulih. Sang pahlawan berkata, luka-lukaku pulih dengan sangat cepat. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana pahlawan kita terluka? Di masa kini, jika orang melihat ular di kota, mereka akan langsung menyerang atau membunuhnya. Atau mereka akan memanggil penangkap ular. Ular itu akan ditangkap dan dilepaskan kembali ke hutan. Dalam kasus lain, hewan seperti kucing atau anjing bisa langsung membunuhnya. Hal serupa terjadi pada pahlawan kita. Dia bergumam, ini hebat. Dengan begini, selama aku terus mengonsumsi daging dan darah, sepertinya aku bisa memulihkan kekuatan batinku dari kehidupan sebelumnya. Aku bisa kembali ke level semula dengan cepat. Sambil keluar dari lubang, sang pahlawan berkata, aku harus mencari tempat dengan banyak daging. Ia melihat keluar dari lubang itu. Gudang pendingin itu, tempat yang sempurna. Di sanalah daging disimpan. Adegan beralih ke fasilitas penyimpanan daging tersebut. Kita melihat sebuah gudang, dua pekerja menurunkan kotak-kotak dari sebuah truk ke atas troli. Salah satu dari mereka berkata, hei, pelan-pelan. Pekerja kedua menjawab, oke. Salah satu dari mereka membuka jendela, dan keduanya pun masuk ke dalam gudang. Di dalam, kita melihat tumpukan daging dan telur. Proses pembongkaran dimulai. Seorang pekerja menurunkan kotak-kotak dari troli. Rekannya adalah seorang pria tua. Sambil melipat tangan, ia berkata, udaranya dingin sekali. Ayo cepat selesaikan ini, biar kita bisa pergi minum. Keduanya mulai memasukkan daging ke dalam gudang. Saat itulah, pahlawan kita menyelinap keluar dari sebuah kotak. Dia mengamati mereka berdua. Tiba-tiba, terdengar suara dari kotaknya. Pria tua itu menoleh. Suara apa itu barusan? Sang pahlawan cepat-cepat kembali bersembunyi. Pria tua itu mendekat dan bertanya, dari mana datangnya suara itu? Mungkin kau salah dengar saja. Pekerja pertama mendekati kotak sang pahlawan, bersiap mengangkat isinya. Pekerja kedua menghentikannya. Sudahlah, Pak Tua, jangan pindahkan barangnya sekarang. Cuacanya dingin sekali. Pekerja pertama membantah. Kalau kita pergi tanpa menyelesaikan ini, bos bisa memotong gaji kita. Hei, aku berhenti di sini, kata pria tua itu. Barang ini takkan lari. Kita bisa kerjakan nanti. Lagi pula, bos jarang kemari. Kita kembali saja besok. Ayo kita minum untuk menghangatkan badan. Pekerja pertama setuju. Dan mereka pun pergi. Setelah keduanya menghilang, tokoh utama kita keluar dari kotak. Sambil mengintip, dia bergumam, syukurlah, aku tidak ketahuan. Dia keluar dan melihat sekeliling. Ya Tuhan, semua daging ini milikku. Sang pahlawan mendekati tumpukan daging lain di gudang. Matanya berbinar saat berkata, semua daging ini adalah milikku. Dia mencoba menggigit sepotong sayap ayam. Pertama, sayap ayam. Namun dia kesulitan dan mengeluh, aku bahkan tak bisa memakan daging di mulutku. Apa aku akan mati kelaparan di sini? Wajahnya menjadi serius. Mati sebelum balas dendam sangat menyebalkan. Sang pahlawan pun melihat sekeliling, coba kulihat apa lagi.
yang bisa kumakan. Matanya lalu tertuju pada tumpukan kotak telur. Nah, ini dia. Telur. Langit belum meninggalkanku. Sang pahlawan langsung menuju kotak itu dan melahap semua telurnya. Wah, telur sebanyak ini. Seharusnya cukup untuk sementara waktu. Sekarang, aku merasa kenyang. Sang pahlawan melanjutkan penjelajahannya. Coba kita lihat, apa lagi yang ada di sini? Apakah ada tomat? Atau mungkin saus tanpa gula? Itu hanyalah tambahan dari sisiku. Setelah itu, adegan beralih ke kediaman keluarga Yufan. Tampak seorang pemuda pirang sedang marah. Tidak berguna! Keluarga Yeli benar-benar payah. Satu busur saja mereka tidak bisa tangani. Geramnya. Lalu di mana kita bisa dapatkan peta harta karun itu sekarang? Kemudian, kita melihat seorang gadis. Namanya Liu Ruyan. Dia berkata, "Kakak Kait, kudengar Wang menyembunyikan rahasia di dalam peta harta karun keluarga. Itu sebabnya dia tak banyak bicara. Dan kudengar, besok para tetua akan datang. Banyak yang berdiri dari kursinya. Aku dengar dari tetua Wang, ada banyak rahasia luar biasa tersembunyi di dalam peta keluarga Wang." Lalu muncul seorang pria tua bernama Yan Chanming. Dia datang dan berkata, "Tuan muda, pagi ini saya pergi ke Pak Jo. Saya sudah berhasil membawanya kembali. Ternyata, mereka membawa seorang wanita yang ditangkap dengan paksa." Tuan muda itu bertanya, "Siapa yang kau bawa ini? Dan siapa wanita ini?" Pria tua itu menjawab, "Istri Wang, Badaong Su King." Setelah itu, tuan muda keluarga Yufan dan gadis tadi duduk bersama di sofa. Sang tuan muda menatap wanita itu. "Jadi, kau istri Wang Badawan?" Wanita itu mengiyakan. Gadis di sebelah tuan muda itu mencibir. "Kudengar, wanita jalang ini menukar tubuhnya demi uang." Tuan muda itu bangkit, mendekati wanita itu dan mencengkeram dagunya. "Kau pasti sering berada di rumah Wang Badaun, kan?" bisiknya. "Kau tahu tentang peta harta karun itu?" Wanita itu menangis. "Peta harta karun apa?" Dia jatuh, terduduk di lantai. Tuan muda itu berkata, "Tukang dagingku belum makan. Biarkan dia berpesta sepuasnya." Seketika kita melihat seorang pria. Pria itu menjambak rambut sang wanita dan menyeretnya. Wanita itu menjerit, "Tuan, tolong lepaskan aku." "Ya, aku ingat sesuatu, Tuan." Pria tua itu hendak membawanya pergi. "Tunggu." Perintah sang tuan muda. Wanita itu merangkak ke arahnya sambil memegang kakinya. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Wang Badao bilang, keluarga Pengju punya tempat perlindungan bawah tanah. Di sana ada sebuah ruang rahasia." Mendengar itu, sang tuan muda tersenyum. Informasi ini sudah cukup. Dan dengan kejam, dia menendang wanita itu hingga terpental. Sambil berjalan, dia memerintah, "Yama, segera bawa orang ke Pak Jo. Cari tempat itu dengan segala cara." Pria tua itu membungkuk. "Baik, tuan muda." Adegan pun kembali ke gudang. Di sana, tokoh utama kita bergumam. Seni bela diri internal dibagi menjadi 3 alam. Memurnikan esensi, memurnikan chi, dan menyempurnakan jiwa. Dia berpikir, saat aku mencapai kesempurnaan pemurnian esensi dan masuk ke tahap pemurnian kai, peluru biasa takkan bisa melukaiku. Tapi itu masih sangat jauh. Untuk sekarang, mari olah telur yang baru saja kumakan. Dan pahlawan kita pun mulai bersiap. Seketika, ia duduk dan mulai memejamkan mata. Memurnikan energi dari telur-telur itu. Ia bergumam, lumayan juga. Betapa mudahnya kultivasi setelah menjadi ular. Asap tipis mulai mengepul dari tubuh sang protagonis. Setelah beberapa saat, matanya terbuka tajam. Ia berucap, saatnya berganti kulit. Kulit yang menyelimuti tubuh ularnya mulai berganti. Inilah proses yang disebut pelepasan kulit. Saat kulit lamanya mulai terpisah, akhirnya kulit itu berhasil dilepaskan seluruhnya. Kulit barunya terlihat bening dan mengkilap.
dan ukuran tubuhnya pun kini menjadi lebih besar. Sambil bergerak, sang protagonis bergumam. Ular memang menjadi lebih kuat setelah berganti kulit. Tapi, aku sudah berada di tahap penyempurnaan. Tubuhku pun telah tumbuh cukup besar. Sang protagonis menoleh ke samping dan berpikir. Tunggu sebentar. Ia lalu menyemburkan racun ungu ke arah dinding, membuatnya menghitam. Melihat hal ini, sang protagonis menyadari sesuatu yang aneh. Di bagian dinding yang terkena semburan racunnya, sebuah lubang mulai terbentuk. Ia pun sadar. Kelenjar racunku telah berevolusi, padahal ular piton tidak memiliki bisa. Sang protagonis kembali menguji racunnya pada daging yang tergantung. Semburan bisanya langsung menimbulkan korosi hebat, dan ia menatap tajam hasilnya. Bisa ini sungguh luar biasa, pikirnya. Sangat korosif. Jika para ilmuwan di luar tahu, ini akan sangat berbahaya. Sebelum itu, aku harus menjadi lebih kuat. Sang protagonis pun mulai melahap daging di sana. Kurang dari setengah bulan lagi, kekuatanku akan berevolusi. Aku harus mencobanya. Sang protagonis pun beranjak dan melahap semua daging yang tersisa di sana. Sambil makan, ia berpikir, aku akan segera mencapai terobosan ke tahap penyempurnaan akhir. Bulan ini, aku sudah melahap banyak. Aku sudah memakan banyak persediaan makanan. Begitu mencapai tahap akhir, aku harus pergi dari sini untuk menghindari masalah tak terduga. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka. Beberapa orang terlihat masuk dari sana. Melihat kedatangan mereka, sang protagonis waspada. Seseorang datang, aku harus bersembunyi. Ia pun segera menyelinap ke dalam. Ternyata, sekelompok orang memasuki gudang itu. Dan salah satunya adalah seorang petugas polisi. Mereka semua mulai memeriksa sekeliling. Protagonis kita mengamati sang polisi. Manajer gudang ini rupanya memanggil polisi. Aku terlambat satu langkah. Sang protagonis pun menyembunyikan dirinya dengan lebih rapat di antara tumpukan barang. Seorang pria tampak berbicara pada petugas polisi. Pak, bulan ini banyak sekali barang yang hilang dari gudang. Barang-barang itu lenyap begitu saja. Lanjutnya, kami sudah cek CCTV. Tidak ada yang masuk selain para manajer. Polisi itu bertanya, apa maksudmu? Barang-barang di sini seolah lenyap ditelan udara. Jawab pria itu, Tuan, ini sungguh aneh. Itulah sebabnya saya memanggil Anda untuk memeriksanya. Mungkin ada sesuatu yang janggal di gudang ini. Petugas itu lalu berkata pada rekannya, kalian semua periksa tempat ini dengan teliti. Lihat apa yang bisa kalian temukan. Para petugas polisi pun mulai menyisir seluruh gudang. Sementara itu, protagonis kita bersembunyi di tumpukan kontainer paling bawah. Tempat barang-barang disimpan. Sambil mengamati, ia berpikir, aku tak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Jika mereka tidak memeriksa dengan teliti, aku mungkin masih aman. Tapi mereka mencari bersama-sama, aku pasti akan ketahuan. Daripada menunggu tertangkap, lebih baik aku mengambil inisiatif. Seketika, sang protagonis melesat keluar dari persembunyiannya, membuat tumpukan sayuran dan daging berjatuhan. Melihat kemunculannya, kedua manajer itu berteriak, "Ular! Ada ular piton!" Seru mereka sambil berlari ketakutan. "Pak, tolong!" Protagonis kita menerjang ke arah mereka. Petugas polisi sigap mengeluarkan pistol. Namun sang protagonis melesat cepat menyerangnya. Ia menggigit tangan petugas itu dengan keras, membuatnya menjerit kesakitan, hingga pistolnya pun terjatuh ke tanah. Setelah menyerang, protagonis kita langsung kabur dari gudang, meninggalkan sang kapten polisi yang terluka parah di tangannya. Darah segar mulai mengucur dari luka gigitan itu. Sang kapten memegangi tangannya. Seorang manajer menghampiri. "Kapten Chin, Anda baik-baik saja?" "Ya, aku tidak apa-apa," jawabnya singkat. Manajer itu berkata, "Aku belum pernah melihat piton seperti ini. Seharusnya ular piton tidak memiliki kelenjar bisa. Jika digigit piton biasa, tidak perlu panik. Tidak ada yang perlu ditakutkan
Sama sekali. Ia terus berbicara dengan sedikit gugup, mencoba untuk menenangkan suasana yang tegang. Akhirnya manajer lain berkata, "Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit. Lukanya harus diperiksa. Mungkin saja beracun." Sementara itu, protagonis kita menyusuri jalan sempit. Ia berpikir, aku baru saja melukai seorang petugas. Sekarang, aku pasti akan menjadi buronan. Sekarang aku bahkan tidak bisa menunjukkan diriku. Sang protagonis lalu memutuskan, aku akan melihat kediaman utama itu. Ia pun tiba di dekat kediaman utama di desa itu. Di sana, terlihat sebuah ekskavator sedang mengeruk tanah. Tampak berdiri di sana wanita itu dan tuan muda. Sang protagonis menatap mereka dan berpikir, ledakan itu ternyata tidak membunuh Raja Kalajengking. Ia mengenali mereka. Itu Yufan, putra tertua keluarga itu. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja berurusan dengan mereka berdua. Kudengar dari manajer, orang-orang ekskavator menyebar di seluruh Penghau. Apa mereka pasukan rahasia keluarga Wang? Mencari ruang tersembunyi dan peta harta karun? Disinilah tempatnya. Datang. Lebih cepat. Sang pahlawan pun maju. Namun, dia sadar, menunjukkan diri sekarang sangatlah berisiko. Tapi, melihat mereka sudah di depan pintu, dia tak bisa tinggal diam lagi. Tak perlu repot-repot. Dengan begitu, kami keluarga Wang bisa melihat pemandangan rumah leluhur. Tampak seorang nenek yang dipindahkan paksa oleh pekerja. Dengan kasar dia berkata, "Jangan hanya berbaring, nenek tua." Pria itu mendorong sang nenek hingga tersungkur, lalu bertanya, "Siapa kau? Dan apa urusanmu di rumahku?" Apa? Tepat saat itu, sang tuan muda datang dan berkata, "Nenek, ini demi kebaikanmu. Tempat ini akan segera kami hancurkan. Lewatlah dari sini." Sang nenek menunjuk pemuda itu dan membalas, "Anak muda, bicaramu sungguh keterlaluan. Kau di sana." Perintah tuan muda itu, "Ratakan tempat ini. Ini salinan bonus ekskavator lamamu." Dia bahkan tak akan sanggup menahan satu pukulan. Nenek itu berseru, "Ini rumah leluhurku. Bagaimana bisa kalian merobohkannya begitu saja?" Tuan muda itu menyeringai, "Sepertinya hidupmu sudah di ujung tanduk, Nek. Jalankan." Lalu dia melangkah ke samping, pergi. Ekskavator itu mulai bergerak ke arah si nenek. Benda itu mendekat, dan wanita tua itu berdiri di depan pintu rumahnya sambil berkata, "Tidak boleh dihancurkan. Kalau mau, langkahi dulu mayatku." Tuan muda itu kemudian berteriak, "Dasar bodoh! Habisi saja dia!" Dan kita lihat, ekskavator itu mengayunkan lengannya ke arah nenek tersebut. Ada seorang pelaku. Wanita itu hanya bisa memejamkan mata ketakutan. Namun, tak ada apapun yang terjadi padanya. Justru terlihat operator ekskavator itu sudah tewas tergeletak di sana. Seseorang berseru, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan?" Lalu seorang pria tua berteriak, "Tuan muda B, awas!" Tuan muda itu menoleh ke samping. Di saat yang sama, pahlawan kita melancarkan serangan. Melihat serbuan itu, sang tuan muda memejamkan matanya ngeri. Dia menutupinya dengan tangan. Lelaki tua itu melesat cepat ke arah pahlawan kita. Dia menyerang dari atas sambil berteriak, "Makhluk buas, minggir!" Akibatnya, pahlawan kita terlempar dan menghantam dinding. Tembok itu sampai berlubang. Lalu pahlawan kita bergantung di sana. Yufan bergumam dari lubang itu, "Keluarga ini ternyata punya seorang master hebat. Seorang Grandmaster pemurnian Kai. Sepertinya balas dendam hari ini tak akan mudah." Kemudian terlihat lelaki tua itu berbicara dengan cemas kepada tuan mudanya, "Tuan, Anda tidak apa-apa." Makhluk liar itu, dia hampir membunuh sang tuan. Dengan marah dia berkata, "Akan kubunuh dia hari ini dan kujadikan sup ular. Aku akan meminumnya." Lelaki tua itu segera mengaktifkan kekuatannya. Dengan jurus cakar serigala, dia melesat menyerang sang pahlawan. Namun, pahlawan kita membalas dengan beberapa sabetan ekornya, membuat lelaki tua itu menghindar. Melompat, sang pahlawan menatapnya dan berkata,
Kau seorang ahli pemurnian, Ki. Mari kita lihat apa kau bisa selamat dari seranganku. Lalu, dia kembali menyerang lelaki tua itu. Dia menyerang dari atas. Namun, pahlawan kita menyemburkan racun ke matanya, membuat lelaki tua itu memejamkan mata dan berteriak, "Sial, ini beracun." Tuan muda itu mendekat dan bertanya, "Ada apa, Guru Yan?" Lelaki tua itu menjawab, "Ular ini aneh." Sang tuan muda berkata, "Apanya yang aneh? Itu hanya seekor ular piton, tapi ia bisa menyemprotkan racun yang beberapa kali lebih mematikan dari kobra raja. Ini berbahaya." Mendengar itu, tuan muda itu angkat bicara. "Menarik. Kau percaya diri, Tuan Yan? Jika kemampuanmu hanya segitu, untuk apa kau melindungiku?" Saat itu dia tidak berseragam. Saat itu dia menelepon orang tua itu. "Guru, racun sepele ini takkan membunuhku." Dia bangkit dan kembali menyerang sang pahlawan. Dia berkata, "Kelemahan ular ada 7 inci di bawah kepalanya. Serang bagian itu." Karena hal ini, pahlawan kita jadi sangat terdesak. Dan pahlawan kita bergumam, "Orang tua ini cukup kuat. Dia salah satu yang terbaik di antara master pemurnian si Agung." Balas dendam tak perlu terburu-buru, dan pahlawan kita pun melarikan diri dari sana. Dia berpikir lebih baik kabur untuk saat ini. Saat aku jadi lebih kuat nanti, penghinaan hari ini pasti akan kubalaskan. Lelaki tua itu melihat pahlawan kita kabur dan berteriak, "Mau lari kemana kau?" Dia mengejar sang pahlawan. Namun, pahlawan kita sangat cepat. Dia berhasil lolos dari sana. Pria tua itu berhenti mengejar dan kembali. Dia berkata, "Makhluk buas itu lari dengan sangat cepat. Biarkan saja. Menemukan peta harta karun lebih penting. Lepaskan saja dia," ucapnya sambil mendekati tuan muda. "Tuan Aldo, dia berhasil kabur, tapi beberapa jurus mematikanku sudah mengenainya. Kalaupun tak mati, dia pasti akan cacat." Lalu wanita teman pahlawan kita berkata, "Aku rasa ular itu agak mirip dengan Wang Badau." Tuan muda itu menjawab, "Suamimu dulu tinggal di villa keluarga Li yang sudah hancur lebur dalam ledakan itu." Sambil memeluk wanita itu, dia berkata, "Jika kau merindukan suamimu, malam ini aku bisa membuatmu bahagia." Adegan beralih ke rumah sakit, di mana seorang dokter berkata, "Kapten, kenapa kami menahan Anda? Jenazah sudah diperiksa sepenuhnya. Anda tidak terkena racun ular." Petugas itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Kemudian, seorang petugas lain membuka gerbang dan melapor. Pemimpin tim ular piton itu muncul lagi di kota, telah pergi. Kali ini, dia membunuh seseorang. Seketika itu juga, sang ketua tim bangkit. Perintah darurat disebar ke seluruh pasukan. Buru dan musnahkan ular pembunuh itu di seantero kota. "Baik, Tuan. Takkan ada lagi korban jiwa." Mendengar itu, aku hanya bisa tertawa sinis. Karena mereka memburu penjahat, padahal akulah dalangnya. Mereka harus menemukan ular ini. Untuk menangkap seekor ular, tentu butuh pawangnya. Kini, mari kita beralih pada sang tokoh utama. Aku hampir saja mati di tangan Patua Yen dari tahap pemurnian K. Kini aku di pemurnian esensi. Perbedaan kekuatan antar tahap begitu besar. Sang pahlawan pun bergumam, "Saat ini aku masih terlalu lemah. Untung belum ada yang tahu. Aku harus segera menemukan cara aman untuk memulihkan kekuatanku." Dia harus mencari sebuah tempat. Setelah rehat sejenak di bangku jalanan, sang pahlawan pun melanjutkan perjalanannya. Benar saja firasatnya. Aku mencium bau yang menarik. Tiba-tiba, suara dari televisi jalanan mengalihkan perhatiannya. Berita kilat, pukul 9 malam, di distrik Pengjiang. Seekor ular piton telah membunuh seseorang di ruang pendingin. Harap waspada. Ular itu sangat beracun. Pasangan yang menjadi korban baru saja bertunangan. Cih, berita yang mengerikan. TV itu terus melaporkan. Piton pembunuh itu kini berkeliaran di kota. Dan pahlawan kita, sang ular itu sendiri,
hanya duduk mengamati dengan tenang. Namun dia hanya berlalu, tak acuh pada berita itu. Begitulah kisah yang terjadi, apa adanya. Di akhir berita, ada sebuah himbauan. Demi keselamatan, kami harap warga tetap waspada. Jika melihatnya, segera laporkan. Jangan coba menangkapnya sendiri. Lalu, sketsa ular itu muncul di layar. Pasangan yang melihatnya pun langsung pucat ketakutan. Ayo pergi, bisik mereka berdua. Hei, bukankah ini ular piton beracun yang ada di berita? Lari tanpa pikir panjang. Mereka berdua kabur. Sementara tokoh utama kita hanya menatap dengan dingin. Sang pahlawan berpikir, ular selucu diriku. Kenapa manusia-manusia ini lari ketakutan? Sial. Aku ketahuan. Mereka pasti akan segera datang ke sini. Aku harus segera pergi dari sini. Adegan pun beralih ke sebuah peternakan ayam. Di sana, sekawanan angsa sedang asyik makan. Sang pahlawan tiba dan berkata, peternakan ini lumayan juga. Mulai sekarang, disinilah aku akan memulihkan diri. Sambil melahap ayam, ia berpikir, ayam-ayam di sini cukup untuk membawaku ke puncak pemurnian esensi. Pandangannya lalu tertuju pada seekor anjing. Dia bergumam, anjing kecil ini bisa jadi masalah. Anjing hitam itu terus menggonggong. Makhluk berisik ini harus disingkirkan, atau pemiliknya akan menemukanku. Benar saja, sang pemilik keluar dan menggerutu. Kenapa anjing sialan ini berisik sekali tengah malam? Lalu matanya tertuju ke kandang ayam. Dia berteriak, hei, siapa yang berani mencuri ayam-ayamku? Hah, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah, kuperiksa besok. Sambil kembali masuk, ia membentak, hei anjing sialan, berhenti menggonggong. Setelah itu, kita lihat sang tokoh utama masih di sana. Ia melilit ayam lain dan menelannya pulat-pulat. Sang pahlawan melanjutkan perburuannya. Tiba-tiba, terdengar suara sirene dari kejauhan. Sang pahlawan waspada. Bagaimana polisi bisa menemukanku secepat ini? Apakah pemilik peternakan itu yang melapor? Cerdik juga dia. Sang pahlawan pun segera bersembunyi. Dan benar saja, petugas yang pernah diserangnya dulu tiba di lokasi. Sang pemilik berlari. Pak, polisi. Lihat ini sisik ular yang kutemukan. Petugas itu mengambilnya. Sisik ini besar sekali. Kata si pemilik, ini pasti dari piton raksasa. Mungkin ini pembunuh yang sama. Ular yang ada di TV itu. Malam ini, dia mencuri ayam di peternakanku. Dia mungkin masih bersembunyi di sekitar sini. Petugas itu memegang sisik itu erat-erat. Pemilik menuntunnya ke kandang ayam. Lihat, Pak, bekasnya ada di mana-mana. Ayam-ayamku yang malang. Ratap si pemilik. Petugas itu mengamati sekitar dan bergumam, jadi, apa langkah kita selanjutnya? Beberapa saat kemudian, anjing pelacak militer menggonggong hebat ke arah tumpukan jerami putih. Seorang petugas mendekat. Ada apa ini? Suara apa itu? Dan dari tumpukan jerami yang sama, pahlawan kita pun muncul. Ia mencoba kabur. Sang pahlawan hendak menyerang petugas itu. Namun, seorang petugas lain datang dan menghalanginya. Petugas itu berteriak, Li Tua, apa yang kau lakukan? Minggir! Li menoleh dan terkejut ketua tim Kin. Lembaga penelitian ingin menangkapnya hidup-hidup. Jika kalian suka cerita ini, nantikan kelanjutannya. Episode berikutnya akan tayang tanggal 12 Februari. Sebenarnya, saya belum membuatnya. Ini adalah video gabungan dengan jeda 1 hari. Misalnya, video ini tayang tanggal 10 Februari. Artinya, tanggal 11 Februari tidak akan ada video baru. Video selanjutnya akan tayang tanggal 12 Februari. Siklus ini berlaku untuk semua video. Terima kasih atas semua komentar kalian. Maaf, tidak bisa membalas semuanya. Tapi jangan khawatir, akan kubalas satu persatu saat ada waktu. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan ya. Oh ya, jangan lupa follow juga halaman Instagramku. Di sana, aku juga membuat animasi pendeknya. Cerita versi Hindi sudah kuunggah di sana. Kalian bisa langsung cek.
Aku juga akan mengunggah reel yang sama di sana, jika ada waktu.